kepada beliau dan kepada bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami muliakan guru kita Kiai Haji Ahmad Hidayat, ada Kiai Haji Nismaruddin Daulay, para Ustaz Yuli, Ustaz Siswoyo, Ustaz Fadilah. Alhamdulillah malam ini kita mulai iktikaf. Alhamdulillah. Mari kita niat iktikaf. Nawaitul iktikaf fil ashril awakhir min Ramadan fi hadil masjid lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan tahun ini karena Allah. Hadirin rahimakumullah, kajian kita malam ini hukum iktikaf dan adabnya. Nanti setelah kita melihat hukum iktikaf, baru kita melihat adabnya. Di berbagai kitab, dari mulai kitab Takrib sama kitab Fathul Mu'in dan kitab Tausyikh Ibnu Qasim yang merupakan syarah dari kitab Takrib ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Beliau mengatakan al-i'tikafu ahkamuhu wa adabihi. Iktikaf itu ada adabnya dan ada hukumnya. Al-i'tikafu huwa luzumul masjidi wal iqamatu ala ta'atillah. Iktikaf itu diem di masjid ala ta'atillah, untuk mentaati Allah. Jadi jangan lagi nanti ada orang yang iktikaf di luar itu. Tapi kalau nanti setelah iktikaf dapat sesuatu yang lebih baik, itu alhamdulillah. Wa huwa sunnatun muakkadatun, bahwa iktikaf itu punya sunnah muakkadah. Wa afdalu waqtihi fil ashril awakhir min Ramadan, dan yang paling utama waktu iktikaf itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, seperti yang sekarang ini. Untuk apa? Litolabi Lailatul Qadri wa ihya'iha, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insya Allah. Jadi orang yang akan dapat Lailatul Qadar menurut berbagai literatur itu litolabi Lailatul Qadri, untuk mendapat Lailatul Qadar itu iktikaf. Wa ihya'iha, dan menghidup-hidupkan malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu orang yang beriktikaf itu walaysa lil mu'takifi an yakhruja minal mu'takifi, jadi tidak boleh keluar dari masjid. Nah, ini adabnya, nggak boleh keluar dari masjid kecuali untuk hajat. Wa yustahabbu lahu an yatasawwala bis sholati wa tilawatil Qur'an wa dzikrillah, dan menyibukkan diri. Nah, ini menyibukkan diri bis sholah, dengan sholat. Jadi nggak ada hitungannya tuh sholat tuh. Jadi kalau yang namanya sholat tarawih 11, ya itu baru standar biasa. Yang 20, itu baru biasa. Yang 36 itu biasa. Yang lebih luar biasa itu nggak pakai hitungan. Pokoknya ada witirnya. Witirnya itu boleh 1, boleh 3, hitungan ganjil. Jadi kalau ada kemudian orang memperdebatkan yang afdol itu yang 8, yang afdol itu yang 20, yang afdol itu 36, itu ya kurang mendalam. Nabi kan sholat malamnya itu sampai kakinya itu bengkak-bengkak. Kalau kakinya bengkak-bengkak kira-kira berapa kali? Berapa kali? Udah ada yang nyoba sampai bengkak belum? Kalau bapak ibu sudah pernah nyoba sampai bengkak, itu baru itu. Saya sendiri belum pernah. Ada bengkak asam urat. Bengkak asam urat. An yatazaghala bis shalah, menyibukkan dirinya dengan sholat.
wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran, wa dzikrillah, dan kemudian zikir kepada Allah, wa yatajannabul jidal wal mira'a, jadi menghindari perdebatan dan pertengkaran. Jadi jangan ada orang iktikaf lalu bertengkar lagi. Ada yang nggak dapat sahur lalu bertengkar, mutung. Kalau nggak kebagian ya sudah, pulang ke rumah atau keluar beli, begitu. Jangan ini panitianya nih yang nggak bener nih, mestinya kan gitu dong. Jangan. Jadi jangan sampai bertengkar. Wal faksha, dan jangan sampai berbuat keji, cabul, apalagi main mata gitu kan. Nah, ini kan kalau ada lawan jenisnya kadang-kadang karena yang perempuan itu di belakang lalu berkali-kali keluar masuk ke kamar mandi. Wasibab, menghina. Wayab dulu, nah batal iktikafnya itu birriddah. Nih kalau kapikih itu begitu. Birriddah itu artinya murtad. Dia ada orang lagi iktikaf, tiba-tiba dia murtad. Wasukari, mabok. Nah ini kalau ada orang iktikaf lalu kemudian mabok, nah itu kan dari rumahnya udah bawa pil apa itu, pil koplo apa pil gila itu. Wal jima, nah, lalu pura-puranya pulang dulu sebentar, dia nggak taunya berhubungan suami istri, itu batal iktikafnya itu. Jadi wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, janganlah engkau bersenang-senang dengan istrimu, berhubungan suami istri sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Nah ini. Jadi Allah minta dalam setahun itu 10 hari. Yang punya istri, yang punya suami, yang iktikaf jangan berhubungan. Tapi godaannya itu yang 10 hari terakhir ini luar biasa. Kalau nggak percaya cobain iktikaf. Ada yang nanti di bawah nanti ada iktikafnya, nanti saya jelaskan. Hadirin rahimakumullah. Nah ini iktikaf itu jelas. Mahwal iktikaf. Jadi yang dimaksud di sini dalam rangka mengejar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sering dijelaskan bahwa Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab tafsirnya itu Marah Labid yang dikenal dengan Tafsir Munir menjelaskan yang disebut 1000 bulan itu padanannya 83 tahun 4 bulan. Salasa wa samanuna sanah wa arba'ata asyhur. 83 tahun 4 bulan. Maknanya orang yang beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu, apakah dia baca Quran, apakah dia sholat, apakah dia zikir, itu mendapat pahala lebih besar dari ibadah 83 tahun 4 bulan. Alhamdulillah. Bayangkan, mau nyari kapan Pak? Setahun itu sekali. Kalau sampai nggak iktikaf, Masya Allah nih. Ini nanti ujung-ujungnya orang yang iktikaf itu jurusannya surga karena memakmurkan masjid. Innama ya'mur masajidallah. Lalu nanti 7 orang yang akan dilindungi Allah itu ujungnya surga. Insya Allah semuanya iktikaf ini surga. Amin. Amin. Ya Rabbal. Karena itu Imam Az-Zuhri mengatakan ajaban linnasi tarakul iktikaf. Saya heran. Ada orang yang mau enggak iktikaf. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dalam yang kaitan sunnah, beliau kadang mengerjakan, kadang dia meninggalkan. Tapi khusus iktikaf, beliau sejak masuk Madinah tidak pernah tinggal iktikaf. Ya mudah-mudahan kita jangan sampai tinggal iktikaf. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang di sini
Jadi ketika Nabi beriktikaf, menurut Siti Aisyah di dalam sebuah sabda Nabi lagi iktikaf, kemudian Nabi bersabda, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Bahkan ada hadis taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Jadi carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam yang terakhir. Jadi ulama ada yang mengatakan malam-malam ganjil, ada juga yang mengatakan malam 24. Karena itu enggak usah mikir. Ini kadang-kadang kan pada suka pinter nih. Malam genap enggak iktikaf. Malam ganjil iktikaf. Jangan gitu, Pak. Jadi jangan, kalau Allah berkehendak bisa saja. Karena di berbagai literatur ada ulama yang mengatakan juga di malam genap tanggal 24. Tapi jumhur ulama Lailatul Qadri fil Fitri di malam ganjil. Jadi hadirin rahimakumullah, nah ini kita masuk ke adab iktikaf. Kalau rukun iktikaf sih ada yang nyebut 4, tapi yang aslinya itu 2. Rukunnya itu cuma niat iktikaf, 2 di masjid. Nah, khusus laki-laki, nih khusus laki-laki itu iktikafnya wajib atau harus di masjid. Tapi kalau wanita ada 2 pendapat. Boleh di masjid dan yang paling afdol adalah di musola di rumahnya. Nah, ini pentingnya punya musola. Kan susahnya kalau nggak punya musola kan semua tempat, tapi nggak apa-apa. Nah, hadirin rahimakumullah, kita ain ikhtalafu fil makan al-i'tikaf al-mar'ah dzhabal jumhur ila annaha karrajuli la yasihul i'tikaf illa fil masjid. Kalau laki-laki nggak sah i'tikaf di luar masjid itu. Di rumah umpamanya. Oh, saya juga i'tikaf Ustaz. Di mana? Di pos ronda. Itu nggak sah. Ada i'tikaf sambil nonton bola. Kan ini malam-malam ganjil sambil nonton bola. Nah, i'tikaf lalu sambil nonton apa itu? Yang banyolan-banyolan itu. Nonton TV yang apa guyon-guyon itu. Nah, kalau mazhab Hanafi, kalau wanita itu di rumahnya. Jadi fil musalla fil baiti. Hadirin rahimakumullah, kita lanjut di sini. Jadi kalau i'tikaf itu memang afdolnya puasa. Makanya di bulan puasa itu i'tikaf afdol. Tapi di luar i'tikaf juga sebaiknya kalau i'tikaf itu berpuasa. Tapi kalaupun tidak ada masalah. Jadi i'tikaf itu ada 2, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang nazar wajib, kalau yang sunnah ya sunnah. Nah, yang membatalkan i'tikaf itu yang pertama al-jima, berhubungan suami istri. Yang kedua khuruj minal masjid illa li darurati, kecuali pulang hajat. Mengantar jenazah juga boleh, menjenguk orang sakit juga boleh. Ats-tsalitsu al-junun, gila. Jadi kalau nanti tiba-tiba lagi i'tikaf ada yang apa itu? Ayan. Nah, itu batal itu i'tikafnya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Kalau perempuan ini ada yang haid dan nifas. Kita lanjut. Nah, ini mulai. Imam Ghazali di dalam kitab Adabuddin itu memberikan adab iktikaf itu ada 8. Yang pertama dawamud dzikri, melazimkan terus-menerus berzikir. Wa jam'ul hammi, memusatkan perhatian mengingat Allah. Yang ketiga wa tarkul hadits wal lujul maudu. Kita lanjut ke penjelasannya di sini. Jadi i'tikaf itu adabnya pertama dawamul dzikri, mendawamkan zikir, selalu berzikir. Zikir itu bisa dengan la ilaha illallah, bisa subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah, bisa juga zikir dengan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an juga mengingat Allah. Menghatamkan Al-Qur'an dengan tujuan mengingat Allah. Jadi jangan cicing wae.
Nah, ada orang itikafnya tuh Tidur. sambil tidur. Tapi itu bagus ketimbang nggak itikaf. Masih bagus. Tapi jangan cicing wae, ojo meneng ae. Yang kedua, adab itikaf itu wajamul ham, penuh konsentrasi dalam berzikir mengingat Allah. Hendaknya bisa memusatkan pikiran yang dikenal dengan konsentrasi. Ini bisa dicapai dalam zikir, menghayati makna dan kata yang diucapkan. Menghayati. Watarkul hadis, yang ketiga itu watarkul hadis. Tidak ngobrol. Ada yang itikaf ngobrol aja berdua, nggak tahu ngobrol itu. Dari jam 1 sampai 3 ngobrol. Ini anak-anak jangan ngobrol ini. Main HP juga. Nah, itu. Jangan. Main game apa lagi? Apalagi nonton yang macam-macam. Jadi HP-nya itu Masya Allah, yang ditonton macam-macam, pertontonan game segala macam. Tidak bercakap-cakap dan tidak komunikasi, ngobrol, bercanda, berlari, kejar-kejaran. Nah ini nggak boleh. Itikaf kok kejar-kejaran, lari, guyon, apalagi ada yang nangis. Ada kepentingan yang berkaitan dengan keperluan itikaf yang sedang dilakukan, tolabul ilmi, majlis zikir, majlis ilmu. Nah itikaf sambil ini boleh. Ada yang dari rumahnya bawa kitab boleh, bawa bacaan agama boleh. Nah karena itu masjid itu mesti hening dan tenang. Jadi jangan itikaf anak-anaknya lari-larian kesana kemari, ada yang ditonjok, apalagi ada yang dicolek sama yang tua. Oh jadi masalah itu. Ada yang dicolek sama yang tua. Jadi jangan ngobrol. Yang keempat, waluzumul maudhu'i, selalu berada di tempat itikafnya. Di ruang serambi nawaitul itikaf. Nah ini. Jadi berada di tempatnya. Kita sambung ke yang kelima, watarkun tankuli, tidak pindah-pindah. Nah ini. Jadi jangan itikaf harinya di sini. Setengah jam pindah sono, setengah jam pindah sana, setengah jam pindah sana. Akhirnya pulang ya. Nah yang repot kan kalau itikafnya di tempat yang kita nggak tahu kan mestinya ini orang pindah-pindah itu lagi ngincer apa ini? Nah itu. Jadi harus konsisten. Ya kecuali ada yang bocor, oh digeser gitu loh. Jadi jangan pindah-pindah. Ini melatih konsisten dan tidak bosan. Duduk pindah-pindah, pindah aja. Anak-anak ini terutama ini, duduknya pindah-pindah. Ya kalau yang di pojok aja terus nggak apa-apa. Yang penting ya maksudnya ini melatih jangan kemudian kita esok delay sore tempe. Apa itu Pak? Esok delay sore tempe apa itu? Mencela-mencela ya. Katanya nggak menaikkan harga, nggak taunya naik terus. Kayaknya nggak pernah itikaf itu orang yang begitu. Yang keenam, wahabsun nafsi an muradiha, menahan keinginan nafsu. Kita mesti fokus. Jadi godaan iktikaf itu, kalau kita lagi iktikaf lalu pikirannya melayang keluar. Kalau buka enaknya nih di warung makan mana ini? Itu lagi iktikaf. Ada juga yang mikir lagi itikaf, itu es krim saya nanti dimakan adik saya apa enggak ya? Kalau yang tua lain lagi, mikirnya itu saya lagi ngapain ya jam 3 begini? Ada juga. Itu kode aja. Ada yang soal isi kulkas. Jadi waman uhafi muhadiha, menahan diri dari kejuruan menuruti nafsu. Setan itu akan datang gitu, Pak. Jadi ini kalau malam-malam begini ini. Jadi pikirannya keluar, orangnya di masjid. Tapi pikirannya keluar. Nah, melayang gitu. Jadi ada yang itu macam-macam. Ada yang iktikaf keluar ngambil mangga orang. Ini aduh. Jadi karena itu apa? Karena itu Allah menegaskan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid.
Jadi di ayat ke-187 Al-Baqarah itu depannya atasnya ukhilla lakum lailatas syam. Dihalalkan bagimu berhubungan suami istri di malam Ramadan. Tapi begitu sebelum terakhir Allah di akhir ayatnya itu wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah engkau berhubungan suami istri sedangkan engkau sedang beriktikaf. Ini penting. Jadi tapi kadang-kadang itu tiba-tiba gitu. Lagi nggak itikaf nggak pernah mikirin, tapi begitu itikaf mikirin. Itu godaannya. Itu godaan. Nah, yang ke-8 terakhir wajib beruha ala taatillah azza wa jalla, menguatkan diri untuk selalu mentaati Allah. Nah, ini. Jadi hukum itikaf itu sunnah. Lalu kemudian ada permasalahan yang sering saya katakan, bahwa ada orang yang usianya masih muda, masih kerja, masih jadi karyawan, masih jadi kerja di pabrik, masih jadi ASN atau masih jadi yang lain. Kalau dia itikaf 10 hari berturut-turut, nah ini kan repot, ini bisa juga di PHK ini. Makanya ustadz yang kemudian berpikir bahwa iktikaf itu mesti 10 hari seperti yang dilakukan Rasul, biasanya kurang paham fikih ustadz begitu. Jadi kurang mengkaji tentang ilmu fikih. Lalu kemudian kalau tidak seperti yang dikerjakan Rasul, maka itu bukan iktikaf. Nah, Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain kemudian berpikir, nah kalau jadi begini, zaman Nabi 1400 tahun yang lalu kayaknya belum ada ASN kayaknya. Belum ada pabrik, belum ada peraturan yang namanya undang-undang ketenaga kerjaan itu belum ada. Kalau mangkir 5 hari berturut-turut itu bisa diberhentikan. Nah, karena itu fikih itu berkembang mengikuti perkembangan umat. Jadi jangan 1400 tahun yang lalu sekarang kalau tidak begitu, iya bukan itikaf. Nah, sedangkan definisi itikaf syar'i itu lubtun fauqa qadri tumaninatis shalah fil masjidi biniyatil itikaf. Jadi diem cicing wae, jumeneng, jogrok, diem, tinggal sebentar, lebih lama sedikit dari tumanina salat. Tumanina salat itu seperti orang berucap subhanallah, diemnya di masjid dengan niat itikaf, itu itikaf. Nah, tatkala kemudian orang gara-gara itikaf 10 hari berturut-turut lalu kemudian dia menjadi di PHK, menjadi kehilangan pekerjaan sehingga kewajiban menafkahi anak istri itu menjadi tidak bisa, maka di sini harus dibandingkan karena itu muncul kaidah fikih al wajibul la yutraku li sunnati. Jadi wajib itu tidak bisa ditinggalkan karena mengerjakan sunnah. Nah ini. Jadi jangan kemudian nanti kita sunnah lalu subuhnya jam 9 siang. Jadi kan kadang pernah saya katakan orang sholat malam sholatul lail 36 rakaat, lalu begitu subuhnya jam 9. Nah, ini kan sama ada artinya apa? Ya kan saya sudah 36 sholat Ustaz. Kan subuh kan cuma 2 rakaat. Jadi kalau 36 dikurangi 2 kan masih ada 34 Ustaz. Masih dapat pahala Ustaz. Nah, itu hitungan dari mana? Nah, kalau nggak pakai kaidah fikih begitu nanti bikinnya. Nah, kemudian berkaitan dengan itu, bagaimana kok kemudian ulama sekelas Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in sama Imam Nawawi Al-Bantani di kitab Tausyih itu kemudian membolehkan iktikaf itu semampunya? Itu pengertiannya adalah yang pertama, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila engkau diperintahkan untuk beribadah, lakukan semampu kalian. Kemudian yang kedua, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak mampu mengerjakan 10 hari-harinya, 10 hari 10 malamnya, ya jangan tinggal semua. Jadi ada sholat malam qiyamul lail, kita nggak bisa tuh 11 rakaat atau 10 rakaat.
Ya jangan kemudian 10-10-nya ditinggalkan, ya paling enggak 2 rakaat gitu loh. Begitu caranya. Bahkan siapa itu almarhum Ali Jabir, ya istri saya sering juga qiyamul lail, tapi ya dawamnya 2 rakaat. Enggak apa-apa. Dia minta maaf, Ustaz, saya cuma bisa melakukan 2 rakaat tadi malam. Enggak apa-apa, yang penting lakukan. Jadi adwamu hawa inqalla, sedikit tapi kemudian berlanjut, itu lebih bagus. Nah kan yang paling jadi masalah itu pensiunan di kampung saya, tapi bukan di sini. Nah, di kampung saya udah pensiunan, sudah usianya itu sudah 65 ke atas atau 70 ke atas. Kan kalau bahasa waktu itu sudah ba'da asar menjelang maghrib. Kalau maghrib kan matahari terbenam. Nah itu tidak itikaf. Bisa jadi dia tidak ngerti, bisa jadi pengertiannya kalau enggak 10 hari 10 malam, ya bukan itikaf namanya. Itu namanya fikih bisa berbeda. Tetapi yang paling penting daripada tidak itikaf, ngalong pun insya Allah kita lakukan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga diri kita semua, kendati pun kita tidak melakukan seperti yang Rasul lakukan, kata Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Tauhid, kita sudah menghidup-hidupkan malam di 10 hari malam yang terakhir di bulan Ramadan. Karena itu kita termasuk kualifikasi innama ya'mur masajidallah, orang yang memakmurkan masjid. Dan orang yang memakmurkan masjid itu termasuk kualifikasi orang yang dijamin dan akan mendapatkan pertolongan Allah di akhirat nanti. Amin. Sehingga kita semuanya bisa masuk surga secara bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bitaqallah wallahul muwaffiq lit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.